Kuala Lumpur, 26 Oktober 2025. Panggung diplomasi Asia Tenggara kembali ramai. Dan kali ini, bukan karena konflik, tapi karena pujian. Ya, pujian dari Donald Trump. Presiden Amerika Serikat itu menyebut Prabowo Subianto sebagai sahabatnya yang punya peran luar biasa dalam menciptakan perdamaian Timur Tengah. Sebuah kalimat yang terdengar manis, tapi di dunia politik, manis seringkali punya rasa tambahan, kepentingan. Dalam pidatonya di KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur Convention Center, Trump memuji Indonesia atas dukungan luar biasa dalam memastikan lahirnya masa baru bagi Timur Tengah. Katanya, setelah 3.000 tahun, Timur Tengah akan punya perdamaian yang kuat dan abadi. 3.000 tahun, angka yang nyaris terdengar seperti naskah Hollywood ketimbang laporan diplomatik. Today's signing represents just one of 8 conflicts that we've ended in 8 months of the Trump presidency. I'm very honored to have done it. We saved millions of lives. That also includes the end of the war in Gaza. We've signed a very strong agreement. We have 59 countries involved. And we have numerous of them right here at this table. Like, as an example, Indonesia, my new friend. Thank you very much for helping. We appreciate it. I want to thank Malaysia and Brunei as well as my friend, President Prabowo of Indonesia, for their incredible support of these efforts to secure the new day for the Middle East. It really is a new day. There's never been a period of time like this. The Middle East will have peace after 3,000 years. This is a very strong peace. It's going to be an everlasting peace. Tapi, pertanyaannya, mengapa pujian itu terasa terlalu sempurna? Trump, yang dikenal keras dan transaksional, jarang memuji tanpa perhitungan. Apalagi di forum sebesar ASEAN, tempat Amerika sedang berjuang meneguhkan kembali pengaruhnya di tengah bayang-bayang Cina. Trump menegaskan komitmen Amerika terhadap kawasan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, dan berkembang pesat. Slogan lama, wajah baru. Ia bicara soal kemitraan di bidang energi, teknologi, kecerdasan buatan, dan mineral penting. Semua sektor strategis yang kini juga jadi rebutan global. Sementara Prabowo, di sisi lain, dengan nada diplomatis, menyambut baik keterlibatan AS di ASEAN, termasuk peran Amerika dalam memediasi konflik Thailand-Kamboja. Keduanya saling memuji. Satu bicara komitmen global, yang lain bicara keterlibatan positif. Tapi kalau ditarik garis besar, siapa sebenarnya yang butuh siapa? Apakah Amerika yang butuh citra damai di Asia setelah serentetan krisis di Timur Tengah? Atau Indonesia yang sedang membangun posisi sebagai juru damai baru dunia, demi memperkuat legitimasi kepemimpinan Prabowo di tahun pertamanya? Kapan terakhir kali kita melihat hubungan Jakarta-Washington sehangat ini? Mungkin sejak era Soeharto, ketika bantuan luar negeri datang bersamaan dengan senjata dan pelatihan militer. Kini, pola itu berubah, tapi polanya tetap sama. Amerika memuji, Asia berterima kasih, lalu keduanya berpose di depan kamera. Prabowo menyebut hasil KTT ASEAN sangat positif. Trump menyebutnya masa baru bagi perdamaian dunia. Dan dunia menyimak dengan skeptis. Karena dalam sejarah politik internasional, setiap kali kata perdamaian abadi diucapkan, yang biasanya datang justru babak baru dari perebutan pengaruh. Mungkin benar, Prabowo dan Trump kini bersahabat. Tapi di panggung geopolitik, sahabat hanyalah mereka yang punya kepentingan yang sama, sampai waktunya berubah. Dan pertanyaannya kini bukan lagi apa yang mereka sepakati di Kuala Lumpur, tapi berapa lama perdamaian yang mereka janjikan itu bisa bertahan, sebelum dunia kembali bertepuk tangan untuk perang berikutnya.